Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Erik Irianto Nur Effendi, biasa dipanggil Erik. Saya mahasiswa Undira jurusan Teknik Informatika kelas 1 pagi. Ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia terkait dengan tema fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Latar belakangnya, dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Bahasa sebagai alat untuk interaksi antar manusia dalam masyarakat memiliki sifat sosial, yaitu pemakaian bahasa digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Bahasa bukan individual yang hanya dapat dipakai dan dipahami oleh penutur saja, akan tetapi pemakaian bahasa akan lebih tepat bila antara penutur dan mitra tutur yang saling memahami makna tutur. Kali ini kita masuk ke pembahasan pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini mulai muncul pada akhir tahun 1980-an. Bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompoknya selama kurun waktu tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Tata bahasanya, struktur dan tata bahasa dari bahasa Prokem tidak terlalu jauh berbeda dari bahasa formalnya atau bahasa Indonesia. Dalam banyak kasus, kosakata yang dimilikinya hanya merupakan singkatan dari bahasa formalnya. Perbedaan utama antara bahasa formal dengan bahasa Prokem ada dalam perbendaharaan kata. Banyak orang asing yang belajar bahasa Indonesia merasa bingung saat mereka berbicara langsung dengan orang Indonesia asli, karena bahasa yang mereka pakai adalah formal, sedangkan kebanyakan orang Indonesia berbicara dengan bahasa daerahnya masing-masing atau juga menggunakan bahasa prokem. Oke, ciri-ciri bahasa gaul. Ragam bahasa gaul memiliki ciri-ciri khusus, yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Contohnya sebagai berikut. Bahasa Indonesia aku, saya, bahasa prokem atau bahasa gaulnya gue, gua, bisa ditulis juga GW doang kalau misalkan lewat pesan singkat. Kamu, lu, lo, ditulisnya bisa LW doang kalau misalkan biasanya ditulis di pesan singkat. Dan masih banyak contoh lainnya yang ada di tabel ini. Faktor pendukung maraknya bahasa gaul. Perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja sangatlah cepat. Mengapa? Karena didukung oleh beberapa faktor yang cukup berpengaruh terhadap kondisi lingkungan. Antara lain, karena pengaruh lingkungan, karena pengaruh lingkungan. Umumnya para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya. 2. Peran media elektronik dan media cetak yang menggunakan istilah bahasa gaul. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Menurunnya derajat bahasa Indonesia menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Dampak positif dan negatif dari bahasa gaul. Dampak positifnya nih. Dampak positif dengan digunakannya bahasa gaul adalah remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidak di bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati setiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi yang tepat juga. Untuk dampak negatifnya, penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan untuk berbahasa dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tidak mungkin jika pekerjaan rumah, ujian atau ulangan atau tugas sekolah dikerjakan dengan menggunakan bahasa gaul. Karena bahasa gaul tidak termasuk dalam tatanan bahasa akademis. Begitu juga di kantor, laporan yang kita buat tidak diperkenankan menggunakan bahasa gaul. Jadi, ketika kita dalam situasi yang formal, jangan menggunakan bahasa gaul sebagai komunikasi.
Untuk kesimpulannya, dapat kita simpulkan banyaknya kalangan remaja yang menggunakan bahasa gaul adalah akibat dari perkembangan zaman yang kian mengalami kemajuan baik dari dunia pendidikan sampai teknologi. Gejala bahasa yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dianggap sebagai penyimpangan terhadap bahasa. Kurangnya kesadaran untuk mencintai bahasa di negeri sendiri berdampak pada tergilasnya atau lunturnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya di tengah kehidupan masyarakat, terutama di kalangan remaja. Apalagi dengan maraknya kalangan artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik, membuat remaja semakin sering menirukannya di kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah menjadi wajar karena remaja suka meniru hal-hal yang baru, apalagi datang dari tokoh yang mereka gemari. Ya, demikian video singkat saya untuk tugas bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.